Assalamualaikum pemirsa. Setelah kita melanglang buana yang tak tentu arah pokoknya ke sana, mari kita rehat dengan membeli jajanan dari emang-emang yang entah siapa namanya. Coba kita lihat pembuatannya. Pertama-tama, tangan suci dimasukkan ke dalam wadah berisi air yang bukan air mata. Diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian giling cabai sambil nengok ke sini dan ke sana. Setelah itu keruk cabai yang telah digiling dan campurkan ke dalam racikan air tadi agar harmoni dalam rasa. Kupas kulit kentang sampai telanjang tanpa busana. Masukkan kacang-kacangan dan bumbu-bumbu agar rasanya semakin menggugah selera. Remas-remas terus sampai membuat ketar-ketir bakteri dan amuba. Diremas dengan penuh tekad dan sekuat tenaga, bak binaraga otot kawat tulang baja. Nah, jajanan sederhana sudah siap disajikan untuk Anda yang sudah lapar dan dahaga. Bagaimana? Sudah terasa kan sekarang lambung Anda jedak-jeduk ingin segera resign dari kehidupan yang fana? Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mengenai salah satu jenis kata. Jenis kata itu kan kemarin ada 3, yaitu isim, fiil, dan harf. Nah, yang sudah kita bahas pada video sebelumnya yaitu isim. Isim itu intinya ada 2. Yang pertama punya arti tersendiri, dan yang kedua bersamaan dengan waktu, tapi bukan secara ketetapan, melainkan implikasi. Isim dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan kata benda. Akan tetapi, nanti ada kalanya berupa kata benda konkret seperti isim zohir, dan ada kalanya kata benda abstrak seperti isim domir dan isim mubham. Isim zohir disebut konkret karena secara langsung menunjukkan arti tertentu. Sedangkan isim domir dan isim mubham kan tidak secara langsung menunjukkan arti tertentu. Isim domir baru tertuju kepada arti tertentu ketika sudah jelas siapa yang dijadikan kata gantinya. Isim mubham yang isinya ada 2, yaitu kata tunjuk dan kata sambung, baru tertuju kepada arti tertentu ketika sudah jelas apa yang ditunjuk dan apa yang disambungnya. Nah, karena tidak secara langsung menunjukkan arti tertentu, isim domir dan isim mubham ini disebut kata benda yang abstrak. Bahkan, karena hal ini pula, ada sekelompok ulama nahwu yang berpendapat bahwa isim mubham itu merupakan bagian dari isim domir. Jadi menurut mereka isim itu cuma ada 2, yaitu isim zohir dan isim domir doang. Oke, sekarang kita memasuki jenis kata yang kedua, yaitu fiil. Dalam bahasa Indonesia, fiil biasa disebut dengan kata kerja. Menurut ulama nahwu, fiil itu definisinya kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa qtaronat bizamanin wad'an. Kalimatun, kata, dalat yang menunjukkan apa kalimah, ala maknan akan suatu arti, fi nafsiha, ai bi nafsiha, maksudnya dengan dirinya kalimah, waqtaronat dan berbarengan apa kalimah, bisa mani dengan waktu, wad'an secara penetapan. Jadi kata yang menunjukkan kepada suatu makna dengan dirinya sendiri dan berbarengan dengan waktu secara penetapan. Definisi ini memiliki 2 kesimpulan. Yang pertama punya arti tersendiri dan yang kedua dibarengi dengan waktu secara penetapan. Ulama nahwu membagi fiil menjadi 3. Yang pertama yaitu fiil madhi, yang menunjukkan kepada kejadian yang telah terjadi atau masa lampau. Yang kedua yaitu fi'il mudhari, yang menunjukkan kepada kejadian yang sedang terjadi alias masa kini atau yang akan datang. Dan yang ketiga fi'il amar, yang menunjukkan kepada kejadian yang akan terjadi. Coba dilihat dulu salah satu dari definisi fi'il di atas, yang salah satunya adalah dibarengi dengan waktu secara penetapan. Fi'il madhi ditetapkan untuk menunjukkan masa yang lampau.
Lampau itu kapan? Lampau itu ya sebelum sekarang. Bisa 1 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, 1 bulan yang lalu, dan seterusnya. Yang penting sebelum sekarang. Itu namanya lampau. Fi'il mudhari ditetapkan untuk menunjukkan masa yang sedang terjadi atau akan terjadi. Fi'il amar ditetapkan untuk menunjukkan masa yang akan terjadi. Jadi inilah titik pembeda antara isim dan fi'il. Kalau isim itu kan waktunya bersifat implikasi, sedangkan fi'il waktunya itu bersifat penetapan. Contohnya dari ketiga fi'il ini seperti nasoro, yansuru, dan unsur. Nasoro itu fi'il madhi yang artinya menolong. Karena dia bentuknya fi'il madhi, berarti kegiatan menolongnya sudah terjadi. Maka nasoro itu artinya telah menolong. Contoh yang kedua yaitu yansuru. Yansuru itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kan menunjukkan masa yang sedang terjadi atau akan terjadi. Maka kata yansuru ini punya 2 kemungkinan arti. Bisa berarti sedang menolong atau akan menolong. Nah, mana arti yang tepat? Sedang atau akan? Ya dilihat dulu konteksnya. Apakah lebih tepat diartikan sedang menolong atau diartikan akan menolong? Yang jelas, karena yansuru ini fi'il mudhari, maka dia memiliki 2 kemungkinan arti. Bisa berarti sedang menolong atau akan menolong. Contoh yang ketiga yaitu unsur. Unsur itu fi'il amar yang berarti tolonglah. Fi'il amar itu kan bentuk perintah atau menuntut untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Ketika disuruh untuk menolong, berarti kan menolongnya belum terjadi. Oleh karena itu, fi'il amar itu menunjukkan masa yang akan terjadi. Atau ketika kamu disuruh untuk makan, berarti kan kamu belum makan. Pas udah dikasih makan, malah kurang. Warga pun menjadi bertanya-tanya melihat pembahasan fi'il ini. Wah, fi'il itu kan kata kerja ya. Terus kata mata ya mutu yang berarti mati, itu juga kan bentuk fi'il. Berarti kematian itu pekerjaan ya? Iya juga ya. Ya iyalah, ini habis kerja kok. Lah, lu bukannya kerja malah turu. Intinya, fi'il ini punya 2 kesimpulan. Pertama, punya arti tersendiri, dan yang kedua, bersamaan dengan waktu secara penetapan. Dan fi'il biasa disebut dengan kata kerja. Fi'il terbagi menjadi 3. Yang pertama, fi'il madhi yang menunjukkan masa lampau. Yang kedua, fi'il mudhari yang menunjukkan masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan yang ketiga, fi'il amar yang menunjukkan masa yang akan datang. Jenis kata yang ketiga yaitu harf, yang bentuk jamaknya yaitu huruf. Harf ini definisinya kalimatun dalats ala ma'nan fi ghairiha. Kalimatun kata dalats yang menunjukkan apa kalimah, ala ma'nan akan suatu makna atau arti, fi ghairiha di dalam selain kalimah. Jadi kata yang menunjukkan pada suatu makna punya makna juga, akan tetapi makna itu tidak ada pada dirinya sendiri, melainkan ada pada yang lain. Berbeda dengan isim dan fi'il yang punya makna secara tersendiri. Harf ini punya makna tapi tidak secara tersendiri, karena maknanya tidak ada pada dirinya sendiri, melainkan ada pada yang lain. Untuk contohnya, nanti ya. Atau definisi yang lain menyebutkan, kalimatun la yufhamu maknaha illa ma'a ghairiha. Kalimatun kata la yufhamu yang tidak bisa dipahami apa maknaha, artinya kalimah atau maknanya kalimah, illa ma'a ghairiha, kecuali disertai dengan selain kalimah. Jadi kata yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali digabung dengan kata yang lain, atau bisa juga kata yang harus digabung dengan kata yang lain agar dipahami maknanya. Definisi yang kedua ini menjelaskan bahwa ketika sendirian, harf itu tidak jelas maknanya. Baru maknanya menjadi jelas ketika digabung dengan kata yang lain.
Karena di sini ada dua definisi, maka kita bikin dua kesimpulan saja, yaitu kata yang punya makna namun maknanya ada pada yang lain, atau kata yang baru punya makna ketika disandingkan dengan kata yang lain. Meskipun terlihat berbeda, sebetulnya dua definisi ini masih memiliki korelasi, yaitu harf tidak bisa berdiri sendiri, dia harus dipasangkan dengan kata yang lain. Karena kalau sendirian, dia akan rapuh, serapuh hati yang tak pernah tersentuh, hanya bisa berkeluh mengenang harmoni yang telah runtuh, merengkuh asa yang telah luruh hingga membuatnya terjatuh dan tak lagi kukuh. Dia pun mencoba untuk acuh pada gemuruh kehidupan yang terasa jenuh, berupaya tumbuh untuk sembuh dari hati yang telah lumpuh. Meskipun ujung-ujungnya ya tetap aduh dan waduh, gerasah gerusuh mengeluarkan ludah dengan cuh, dan pada akhirnya hanya bisa berucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.